kasih masih tetap pilih Rasil untuk Islam yang satu yang dapat Anda simak melalui AM 720. Anda bisa juga simak melalui YouTube di Rasil TV. Dan kita akan lanjutkan kembali bahasan bersama Dr. Rita Zahara SPJP dari Rumah Sakit Harapan Kita, yang memberi kita harapan bagaimana hidup dengan penyakit jantung yang sudah bersahabat ini. Ya, bisa nggak sih, Dok? Bisa ya bersahabat dengan penyakit. Karena tadi waktu di off air, Dokter Rita bilang sama seperti kanker, jantung tuh nggak mungkin sembuh. Yang bisa adalah dikelola. Nah, ini dia. Bagaimana mengelolanya dengan baik sehingga sampai saatnya berhenti. Karena memang kita tidak bisa menolak lagi kalau Allah sudah bilang berhenti nuning jantungmu sekarang gitu. Tapi sampai di titik berhenti kita tidak menderita, itu yang penting ya, Dok ya. Kalau misalnya kita udah bicara tadi tentang bagaimana minum obat dan segala macamnya, bagaimana kalau orang sudah dipasang ring, nggak cuma 1, 4 gitu, bagaimana agar yang mungkin kemarin waktu dipasang 4 ring itu bunyinya ini masih ada 3 lagi yang harus hati-hati gitu, atau mungkin banyak lagi, apa yang betul-betul harus kita perhatikan baik sebagai si penderita itu sendiri atau keluarganya, belahan jiwanya gitu, Dok? Kalau perlu ngomel nggak apa-apa deh. Silahkan. Baik, memang beberapa pasien ya memang karena kualitas pembuluh darah ya yang nggak baik itu tadi, kok bisa ya kena semua pembuluh darahnya tersumbat. Ada yang cuma 1, ada yang 2. Nah ini yang memang perlu penata laksanaan yang sesuai untuk kondisi-kondisi penyumbatan tersebut. Pasti sehingga dokter mengatakan bahwa ini butuh 1 stent, 2 stent atau berapa. Sampai kadang-kadang dokter bilang ini nggak bisa pasang cincin, harus di bypass, harus dioperasi. Dan itu tentu saja membutuhkan komitmen yang lebih baik untuk supaya kedepannya mau diapain, mau gimana supaya baik. Nah intinya pengobatan jantung itu semuanya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup. Jadi tidak bisa disembuhkan total. Misalnya kayak kita kena operasi usus buntu, terus operasi, terus usus buntu yang beradang dibuang, terus kemudian kita sembuh dan kita tidak akan pernah lagi kena usus buntu. Beda sama penyakit jantung. Penyakit jantung begitu kita sudah penyakit jantung koroner, contohnya, itu kan yang tersumbat pembuluh darah yang besarnya yang bisa terlihat oleh mata manusia. Dan pembuluh darah itu kan ada cabang-cabang yang kecil-kecilnya lagi, yang sampai pembuluh darah itu kecil yang sampai tidak bisa dilihat oleh mata. Nah itu juga tersumbat di situ, udah pastinya. Sehingga beberapa pasien walaupun sudah dipasang cincin atau sudah dioperasi masih ada keluhan, masih suka mengeluh nyeri dada, masih tidak enak. Ya itu tadi karena tidak bisa sempurna dibersihkan. Yang bisa gimana jadi? Jadi kita berharap tumbuh pembuluh darah baru. Allah kasih pembuluh darah yang lebih baik tumbuh. Nah itu gimana cara merangsangnya? Dan olahraga misalnya. Kemudian dengan menghindari, tetap kembali lagi menghindari faktor-faktor resiko tadi supaya tidak bertambah banyak sumbatannya. Sehingga pasien kualitas hidupnya bisa terjaga, sehingga tujuan pasang ring, tujuan operasi tercapai. Kalau itu tidak dijaga, tujuan pengobatan, tujuan pasang ring atau tujuan operasi tidak tercapai. Jadi pasien malah mengeluh setelah dipasang ring tetap nggak enak. Setelah dioperasi kok masih sesak-sesak juga. Gitu. Jadi tujuan nggak tercapai karena tujuan pengobatan adalah memperbaiki kualitas hidup. Jadi dulu sebelum diobatin pasien nggak bisa ngapa-ngapain, sesek, sedikit berjalan sakit dada. Jadi sehingga sholat pun sakit dada, mandi sakit dada, makan sakit dada. Jadi kualitas hidup benar-benar terganggu. Nah, upaya pengobatan itu adalah mengembalikan kualitas hidup beliau, pasien-pasien ini supaya bisa aktivitas lagi, bisa sholat lagi, bisa kerja lagi. Sehingga kalau itu setelah tindakan itu tercapai, artinya tujuan pengobatan tercapai, gitu. Jadi tentu saja dijaga juga dengan obat-obatan, tidak boleh putus obat. Termasuk strategi kurangin garam. Betul. Apalagi? Ya tadi menghindari rokok, lemak, berat badan, menurunkan berat badan, olahraga. Olahraga yang paling efektif untuk orang-orang yang sudah pernah terkena serangan jantung koroner, apalagi pasang ring tadi, menurut dokter? Baik.
Kalau di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, kami punya program olahraga yang disesuaikan untuk pasien-pasien jantung koroner. Kami punya tempat rehabilitasi yang mana pasien-pasien itu dilakukan aktivitas secara bertahap dan kembali sampai dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Pemberian olahraga itu sesuai dengan dosis. Jadi nggak semua boleh ya? Iya, jadi dites dulu nanti dosisnya boleh apa, sampai kapan. Nanti tergantung dokternya sampai menyebutkan, oh ini boleh apa aja boleh. Atau ini hanya boleh berjalan sampai berapa kilometer. Ini silahkan naik sepeda sampai berapa kilometer. Atau udah nggak apa-apa, aktivitas biasa aja. Boleh main tenis kembali, mungkin asal tidak kompetitif. Boleh main olahraga yang biasa dikerjakan. Namun untuk pasien-pasien jantung kita berharap olahraganya tidak kompetitif, Mbak Nuni. Jadi lebih seperti aerobik sendiri atau bersama teman, fun gitu. Tidak sifatnya seperti melawan karena mungkin stresnya nanti yang bahaya ya. Iya, karena mempengaruhi, karena kalau ada lawan itu tadi kayak orang main bola ya, yang sangat excited, sehingga lupa bahwa dia penderita penyakit jantung gitu, Mbak. Iya, memang tidak bisa dinafikan ya bahwa kalau orang udah kena ya harus treatmentnya beda dengan kalau orang sehat. Terus pernah dengar angin duduk, apa sih angin duduk kok dikaitinnya sama itu jantung tuh gitu. Mungkin kalau orang tua kita pernah dikatakan menderita angin duduk, kan sama aja perlakuan kita bahwa dia adalah orang yang pernah terkena itu. Coba mungkin kami bisa lebih paham ya dok, angin duduk apa anginnya duduk itu nggak bisa disuruh berdiri gitu. Gimana dok? Sebenarnya kalau di dalam dunia kedokteran kita nggak pernah tahu ya angin duduk. Misalnya kalau kita baca-baca literatur apa sih, tapi mungkin di istilah budaya Indonesia ada itu. Budaya di kita sering menyebutkan itu selalu angin duduk. Namun definisinya mungkin harus lebih diperjelas karena kadang orang menganggap angin duduk itu nggak bahaya. Ada pula yang menganggap itu bahaya. Ya, kalau di dalam kedokteran dipelajari nggak? Masalahnya saya nggak mempelajari ilmu angin duduk ya. Namun saya baru tahu ternyata banyak pasien yang menganggap bahwa dia kena angin aja kodok nggak apa-apa gitu. Jadi nggak bahaya menurut pasien itu. Padahal itu adalah serangan jantung. Yang ringan mungkin ya? Enggak. Enggak juga? Malah itu serangan yang beneran. Jadi seperti masuk angin yang nggak pernah dirasakan. Karena kan masuk angin, definisi masuk angin pun kadang-kadang beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang masuk angin didefinisikan dengan keluarnya angin berdehem gitu. Ada yang masuk angin merasa kembung badannya. Ada yang masuk angin perutnya yang kembung. Jadi beda-beda kan definisi efeknya. Masuk angin terhadap masyarakat kita kan. Jadi itu yang harus diluruskan, makanya sehingga saya sering menyebutkan kalau saya melakukan edukasi ke dokter-dokter umum, kita harus benar-benar jeli melihat, jangan sampai terkecoh dengan diagnosis pasien. Karena diagnosis angin duduk itu sebenarnya diagnosis pasien, bukan diagnosis dokter. Istilahnya juga dari pasien. Betul. Jangan sampai kita terbawa rendongnya pasien gitu. Sehingga dokter malah ke dokter, tapi dokter ngikut apa maunya pasien gitu ya. Pasiennya tadi saya bilang, pasien seringnya denial. Sering kadang-kadang takut dibilang ada masalah. Jadi dia menganggap saya nggak apa-apa kok, cuma angin duduk saja. Terus dokternya mengiyakan hal itu sehingga akhirnya nggak tertangani dengan baik. Jadi apa yang harus dilakukan? Ceritakanlah apa adanya, seperti apa kejadiannya. Kalau itu belum pernah terjadi, kita harus curiga bahwa itu masalah dengan jantung. Maksudnya hal itu belum pernah dirasakan sama dia. Jadi jangan mendefinisikan sendiri. Sok tahu sendiri. Ya, jadi karena mungkin temannya, oh kayak jangan-jangan ini masuk angin kayak teman saya kemarin gitu. Jangan seperti itu. Karena ceritakanlah apa adanya ke dokter. Ini kejadian yang pertama sekali atau bukan. Kalau ini kejadian yang pertama sekali, kita patut curiga itu berhubungan dengan penyakit jantungnya. Namun tetap kita carilah orang ini ada faktor risikonya atau tidak. Misalnya umur 17 tahun, ya. Secara teori kan kecil kemungkinan.
Terus kemudian anak ini 17 tahun, tidak merokok, tidak ini, kemudian dia mengeluh sakit dada. Nah, secara ini kita sebagai dokter pasti dalam otak kita akan menempatkan dia di urutan paling kecil kemungkinannya untuk sakit jantung koroner. Namun ada tetangga orang lain umur 40 tahun, dia perokok, kemudian merokoknya hebat sekali, tapi dia tidak punya faktor risiko yang lain, tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, namun datang dengan keluhan sakit dada yang khas. Nah, tentu saja kita pasti menganggap yang 40 tahun ini berisiko lebih tinggi daripada yang tadi. Jadi itu harus diprioritaskan. Nah, faktor risiko itu penting digali dan penting dianamnesis. Jadi sebenarnya untuk seorang dokter, anamnesis yang baik atau tanya jawab yang baik dengan pasien itu, kalau dia jeli, mencari, menggali, itu 70% sudah bisa didiagnosis. Jadi sebagai pasien pun kita juga harus jujur membantu dokter menemukan apa yang sedang dicari tadi. Betul, karena kan sebenarnya pasien tidak akan menemui dokter kalau tidak bermasalah. Pasien datang menemui dokter karena dia butuh bantuan dari dokter apa yang harus untuk membantu dia karena dia ada bermasalah saat itu. Nah, disitulah kita perlu memberi informasi yang selengkap-lengkapnya supaya dokter bisa menemukan bantuan yang tepat. Kalau tidak diberi tahu sesungguhnya bagaimana ceritanya mencela kemana bingung kan juga, dokter jadi bingung. Ini apa masalahnya sebenarnya, dan nanti pilihan treatmentnya atau pilihan obatnya jadi nggak pas. Gitu. Kalau kita nih merawat orang yang pernah dipasang ring atau dia memang meskipun nggak sampai dipasang ring, dia pernah serangan jantung gitu, koroner atau apalah, itu makanan yang harus dipilih yang lebih ideal, keren, meskipun kita udah jauhin lemak dan segala macam itu, kira-kira biar dia nurut gitu, makan yang ini gitu. Kita kan di rumah sebagai koki nih, masak apa yang paling ideal untuk orang-orang yang pernah terpapar serangan jantung? Jadi untuk diet atau gizi yang paling ideal pasti gizi seimbang ya, ya. Gizi seimbang artinya semua zat-zat makanan dia harus dapat. Kan nggak bisa juga kita menganggap oh ini makannya serat aja, nggak ada karbohidrat, nggak ada lemak, nggak ada. Itu kan juga nggak baik untuk sistem tubuhnya. Karena kita nggak pelihara jantungnya aja, kita juga pelihara otaknya, kita juga pelihara ginjalnya. Jadi keseimbangan makanan itu perlu, tentu saja serat, buah, misalnya pun karbohidrat tapi tidak berlebihan. Dan untuk idealnya itu dokter ahli gizi klinik itu punya formulanya. Jadi berhubunganlah dengan dokter ahli gizi klinik. Itu pasti gitu ya? mereka pasti bersesuaian dengan kandungan kita seperti apa. Itu yang ideal banget. Kalau Mbak Nuni tanya idealnya gimana, itu paling ideal. Idealnya kan ada orang ada kandungan garamnya tinggi, ada kandungan kreatininnya yang tinggi, fungsi ginjal seperti apa, fungsi hati seperti apa, kemudian absorpsi makanannya seperti apa, berat badannya seperti apa, tinggi badan seperti apa, itu mempengaruhi. Dan itu adalah spesialisasinya adalah dokter gizi klinik. Namun kalau secara general tentu saja ya kita tahu makanan sehat itu seperti apa, mengurangi gorengan misalnya, mengurangi lemak, kemudian tidak berlebih-lebihan dalam satu porsi makan, keseimbangan antara karbohidrat, serat, elektrolit, makanan dan garam. Ya, itu suatu hal yang penting. Dan yang lebih penting lagi, kontrol secara berkala. Jadi misalnya kolesterol sebulan sekali kan? 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan paling cepat. Mungkin bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali. Itu yang penting, sehingga kita tahu itu kita udah sesuai apa belum. Kalau belum sesuai, apalagi yang harus kita atur. Karena nggak mungkin kita mengatur sini dan itu akan sangat membosankan atau sangat detail yang sehingga membuat kehidupan tidak lagi meriah seperti hambar hidupnya. Jadi kalau saya selalu sebenarnya kembali ke pasien dan keluarga, intinya makan seimbang, tidak juga dilarang sana nggak boleh makan ini nggak boleh itu, kalaupun mau makan dicicip untuk sekedarnya untuk supaya tidak hilang rasa.
Kemudian yang paling penting adalah kontrol berkala. Jadi kalau seandainya pasti kontrol nanti kolesterolnya bagus, gulanya baik, ya artinya kan sebenarnya udah bagus. Tapi kalau pada saat dikontrol gulanya sampai 300, sampai 200, kolesterolnya sampai di atas 300 atau 200 ke atas gitu kan. Itu artinya kan selama 3 bulan terakhir gimana lampu itu? kuning. Iya, gimana itu? Walaupun sebenarnya itu sudah terjadi kan, udah terjadi kan, waktu diperiksa dalam darah kan udah terjadi. Nah, gimana supaya nggak terjadi? Nah, itu tadi edukasi dalam memilih makanan, mencari makanan yang sesuai. Itu mungkin keluarganya lebih paham, bisa harus pahami hal itu karena misalnya makan sayur hijau terus asam uratnya yang kamu katanya. Iya, betul. Jadi susah lagi. Jadi kambing hitam. Jadi kambing hitam sama sayuran hijau. Terus kalau nggak dikasih nasi jadi lemes katanya. Terus misalnya yang makan buah terus juga nggak bagus. Ya kan tentu saja keseimbangan itu perlu. Iya, dan saya pernah dengar ikan tuh loh keren buat orang sakit jantung. Omega 6-nya katanya. Begitu ya, Dok ya? Ya, karena memang dianggap ikan bagus ya antioksidannya, dan diharap bisa memperbaiki, tapi bukan nyembuhin seperti tadi, dia sebagai menyeimbang. Ya. Suplemen itu baik semua, baik terhadap omega, kemudian ada antioksidan lain. Tidak hanya untuk jantung sebenarnya, itu juga baik untuk mata, untuk kulit, untuk rambut, semuanya baik kalau memang itu seimbang. Kalau kita punya orang keluarga kita ada yang terkena sakit jantung, kita harus tahu juga kah efek samping daripada obat yang diminum? Tentu. Sehingga kalau kayak kemarin itu saya pernah dengar, kenapa kok dia batuk-batuk terus sih? Oh, soalnya obat tensi yang dia minum itu memang pengaruhnya ke situ ya, tinggal minta ganti sama dokternya gitu. Itu yang jantung juga sama aja ya, Dok. Ya? Ada yang efek tertentunya gitu. Iya. Jadi memang tadi pasien-pasien dan keluarganya memang kita harus cerdas, tidak boleh lagi kayak dulu ya. Dulu orang ya nggak tahu, dikasih dokter itu ya minum gitu. Kita harus ngerti bahwa apa sih dok manfaatnya, ini obat apa, terus kemudian ini efek sampingnya apa, sehingga kita ngerti dan bisa mengelola kalau itu terjadi efek samping. Dan saat ini orang farmasi atau orang apoteker itu yang baik itu juga begitu, memberi keterangan tentang obat-obat yang diminum oleh pasien secara general. Ini minumnya 3 kali ya Pak, ini 1 kali. Ini efek sampingnya nanti bisa begini atau apa. Itu bagian dari edukasi dokter terhadap pasien. Jadi kalau memang dokternya nggak mengedukasi, sebaiknya tanya aja. Cerewet sedikit nggak apa-apa. Ya, tanyakan ke dokternya, dok ini ada efek samping yang saya perhatikan tidak? Karena beberapa dokter nanya, ada alergi obat tidak? Nah, itu sebenarnya bagian dari dia mencari ini kira-kira berefek samping apa. Terus kalau misalnya nama obat, perlukah kita pasien tahu yang saya minum nih misalnya apa sehingga ketika misalnya tertinggal kita sedang keluar kota, tidak mungkin kita ke dokter misalnya, terus kita tahu obatnya namanya apa, ke satu tempat misalnya pelayanan kesehatan di tempat kita tugas itu mungkin bisa diminta, itu perlu, seberapa perlu tuh dok? Kalau menurut saya sangat perlu ya, itu jadi harus kalau perlu ya dok ya. Itu harus jadi pasien yang cerdas atau keluarga yang cerdas, supaya kita yang mengelola pasien-pasien kita itu adalah kita sendiri, sehingga pasien-pasien kita itu kita sendiri paham apa yang kita minum. Jadi kalau kita ada serangan, kemudian ada keluhan, kita bisa ketemu ke dokternya, kita bilang, dok saya biasa minum ini atau apa. Nah itu sangat membantu dokter. Harus catat, harus tahu, harus hafal ya. Betul. Jadi kalau misalnya belahan jiwa kita yang rewel, misalnya abai, berarti kitanya ya dok. Betul. Ya. Kalau istrinya yang abai terhadap obat yang diminum, ya suaminya yang nyatet iya. Gitu. Dan kalau itu tidak dijalani dengan baik, itu akan membuat dokternya nanti meraba-raba lagi. Mulai lagi dari depan lagi, tanya lagi, padahal
Udah kok dok dikasih obat merah itu gitu, jangan obat merah karena banyak yang warna merah. Jangan bilang ini tablet putih, jangan bilang kayak gitu karena banyak obat warnanya tablet putih. Jadi harus kenal seperti kita kenal makan, seperti kita kenal oh ini jengkol, oh ini terong, oh ini bayam. Begitu juga obat kita karena itu jadi bagian dari hidup kita berikutnya. Karena kemungkinan besar kita tidak akan pernah lepas dari itu seperti saya bilang pertama kita bicarakan. Ini kan penyakit yang tidak bisa sembuh sempurna, yang tetap harus kita jaga. Preventif sekunder itu adalah mencegah dan itu adalah satunya dengan obat-obatan. Dan itu jauh lebih harus diseriusi dibanding ketika kita hanya sekedar mencegah biasa. Betul. Iya. Terus ke olahraga nih dok, tadi dokter sebutkan jangan yang berat, jangan yang akan membebani dan segala macamnya. Itu ada catatannya dok? Ada. Kalau di merawat, misalnya di rumah sakit kami, kalau di sini ada kami membuat aktivitasnya apa berikutnya. Mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya, jelas clear ya. Tapi nanti kalau udah di follow up, sampai dokternya mengatakan, oh, udah boleh baik kembali seperti biasa. Dan itu tadi semuanya ada dosisnya, olahraga juga ada dosisnya. Kalau di sini memang ada subspesialis sendiri. Jadi bagian dari namanya rehabilitasi kardiovaskular. Jadi memang dia mempelajari ternyata olahraga itu juga obat. Dan itu dibuktikan secara penelitian pasien-pasien yang sudah tidak bisa diapa-apakan, yang sudah tidak ada obatnya, akhirnya obatnya adalah olahraga. Olahraga, berdoa, ya sholat obat yang olahraga, bener gitu. Dan kita pikir apa nih olahraga, malah ini enggak. Obat udah nggak punya obat lagi, akhirnya obatnya adalah aktivitas itu. Dan itu terukur. Motion create emotion, jadi gerak tubuh pun juga menyehatkan kesehatan yang lainnya yang terganggu. Oke dok, waktu kita tinggal sedikit lagi terkait dengan kontrol 3 bulan sekali tadi yang memiliki kans untuk kena sakit jantung, kolesterolnya seperti apa, tensi, kemudian gula darahnya dannya itu lakukanlah 3 bulan sekali at least ya. Oke, Bu Dokter bisa berikan pesan lagi di dalam rangkuman bahasan ini agar para ikhwan akhwat bisa menjaga jantungnya dengan jauh lebih keren. Silakan dok. Baik. Jadi kalau untuk penyakit jantung di mana keluarga kita sudah terkena, kita mesti tahu bahwa saat ini adalah waktunya melakukan preventif atau pencegahan kedua. Pencegahan sekunder supaya tidak terjadi kembali. Dan orang-orang yang sudah kena penyakit jantung adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Dan itu harus dilakukan pemeriksaan secara berkala, minimal 3 bulan. 3 bulan itu kalau misalnya pada kondisi-kondisi yang belum stabil harus 1 bulan sekali malahan kontrol ke dokternya. Namun kalau udah lebih stabil bisa 3 bulan. Namun kalau udah lebih stabil lagi bisa 6 bulan. Kalau udah lebih stabil lagi bisa 1 tahun. Tapi bisa nggak lepas sama sekali? Tidak bisa. Tetap harus berhubungan baik karena harus dikontrol terus. Dan makin tua kualitas hidup terganggu karena usianya, kadang-kadang bukan karena jantungnya. Pasien-pasien harus aware dan harus terus mengontrol kondisi jantungnya supaya usia yang tua ini tidak memperberat penyakit jantung yang sudah diderita tersebut. Nah itu proses kontrol berkala, ketemu dokter, minum obat, itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung koroner. Terima kasih Dr. Rita Zahra dari Rumah Sakit Harapan Kita yang sudah memberikan pencerahan pada kami yang awam terhadap jantung. Jantung hati kita tahu, belahan jiwa kita tahu, tapi jantung yang menjadi berdetak untuk kehidupan kita itu memang perlu kita pahami. Mudah-mudahan semuanya menjadi jauh lebih mudah ya, lebih kita pahami, lebih membuat kita sadar diri. Terima kasih dok sekali lagi, dan ikhwan akhwat billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.